Selamat datang di Berita Kilat dari Radio Tempur. UFC 278 telah berakhir, dan fight recap dari kejutan di event itu telah kita bahas bareng-bareng dalam video fight recap kemarin. Jadi buat yang belum nonton, bisa langsung lanjut ya nontonnya. Di video ini kita akan berfokus pada komentar dan reaksi para fighter atas tumbangnya fighter nomor 1 di UFC itu. Terutama dari Khabib sendiri sebagai mantan pemegang gelar number 1 pound for pound. Tapi sebelum itu, kita akan bahas juga komen event dari acara ini antara Paulo Borrachina Costa dan sang legenda Luke Rockhold. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke berita pertama. Setelah tampil tidak profesional dan kalah dari Marvin Vettori, banyak hal yang Paulo Costa ubah dalam dirinya. Seperti yang pernah dibahas di berita kilat dulu, juara UFC Flyweight kita nampaknya berpisah dari manajernya Walid Ismail. Dan ternyata tidak hanya Figueiredo, namun juga Paulo Costa. Dilansir dari Sportskida MMA, Paulo Costa berpisah dengan Walid Ismail. Dan kini, manajer Paulo Costa adalah pacarnya sendiri. Melihat rentetan kejadian, mulai dari kalah knockoutnya dari Israel, tampil kelebihan berat badan, dan sekarang malah punya manajer pacar sendiri, Paulo Costa sempat menjadi meme dan bahan guyonan. Tapi ternyata, di hari penimbangan berat, melihatnya tampil begitu kering, fit, dan tidak memiliki kendala apapun dalam weigh-in-nya, Paulo Costa tampak seperti versi terbaru atau malah versi terbaik dari dirinya. Namun ada yang menarik dari penimbangan tersebut. Begitu masuk ke area penimbangan, Paulo Costa sempat meledak-ledak mengeluarkan sumpah serapah pada USADA. Dilihat dari cuitan Twitternya, nampaknya terjadi insiden di pagi hari sebelum penimbangan. Katanya, persetan dengan bos USADA yang mengirim agen mereka untuk mengambil sampel darah saya pukul 6 pagi ini. Saya baru memotong berat dan sangat dehidrasi. Dan mereka mau mengambil darah saya. Persetan orang-orang ini. Saya tidak pernah kedapatan positif. Saya tidak butuh hal ini. Di sisi lain, Luke Rockhold pun berhasil mencapai berat wajib middleweight-nya, kendati usianya yang sudah lanjut. Odds menuju pertandingan ini sangat condong ke Paulo Costa, karena semua tahu power dari Paulo Costa. Sedangkan Luke Rockhold dikenal sebagai seorang juara UFC dengan dagu paling rapuh. Pertandingan itu pun dimulai, dan menurut gua, ini adalah pertandingan terunik dan terseru. Paulo Costa jelas ingin meng-KO-kan Rockhold, namun Rockhold selalu mampu membalikan serangan-serangan Costa dengan counter yang tidak main-main. Luke Rockhold yang bahkan tidak memasang kuda-kuda ini pun membuat Paulo Costa bingung bagaimana meng-approach-nya. Karena kalau sampai salah masuk dan malah dianya yang KO, malunya bukan main men. Akhirnya Costa memilih untuk menyiksa Rockhold dan menang dengan poin. Namun Rockhold mampu memberikan pertunjukan yang luar biasa dengan tetap bertahan walaupun jelas kehabisan tenaga dan bersimbah darah. Tidak hanya itu, di detik akhir pertandingan pun ia mampu melakukan reversal pada takedown Costa dan mewarnai wajah Costa dengan darah yang bersimbah di wajahnya. Post-fight interview mereka pun adalah salah satu post-fight yang berkesan bagi gue. Terutama kalimat Costa yang berkata bahwa julukan dagu kaca yang selama ini melekat pada Rockhold tidaklah benar. Karena Costa sudah membuktikannya sendiri. Jika menengok balik, memang rasanya tidak adil julukan dagu kaca ini melekat pada Rockhold. Mengingat kekalahannya datang dari monster-monster gila seperti Lev Larry, Rudal Kuba, dan legendary Police Power. Luke Rockhold yang semula menjadi meme mendapatkan jutaan apresiasi di berbagai media sosial berkat mental kesatria yang ia tampilkan di Oktagon kemarin. Namun dalam post-fight interviewnya, ia pun memutuskan untuk pensiun. Katanya, saya telah melewati banyak hal di beberapa tahun terakhir ini. Terima kasih dunia pertarungan. Terima kasih UFC. Terima kasih Joe. Saya tidak bisa melakukan ini lagi. Saya telah mengerahkan segalanya. Tapi saya sudah tua. Dengan demikian berakhirlah kejayaan gym legendaris American Kickboxing. Gym binaan Javier Mendez dengan 4 juaranya
telah resmi pensiun. Cain Velasquez, Daniel Cormier, Khabib Nurmagomedov, dan terakhir Luke Rockhold. Seperti yang disinggung di video Fight Recap kemarin, Conor dan Khamzat memiliki tanggapannya masing-masing atas kalahnya Kamaru Usman. Israel Adesanya sebagai sesama putra Nigeria memberikan reaksinya dari akun channel YouTube-nya Stylebender. Kemudian melalui akun Instagramnya, ia berkata, "Inilah kehidupan. Terkadang permainan ini bisa terasa sangat pahit. Selamat kepada dua pria ini. Kawanku Leon Edwards yang telah melewati berbagai kesulitan, selalu diabaikan selama bertahun-tahun dan menjadi kuda hitam di divisi ini, kini menjadi juara UFC welterweight yang baru. Dan saudaraku Kamaru Usman, yang menampilkan perjuangan sepanjang pertarungan. Kamu mampu mengatasi kesulitan di ronde pertama dan kembali di ronde 2, 3, dan 4. Menunjukkan pada dunia tentang terbuat dari apakah seorang juara. Inilah permainan dunia pertarungan. Tapi bagi kami, ini bukan permainan." Khabib yang baru saja menggelar Eagle FC 50 tidak bisa menonton saudaranya tersebut karena harus hadir dalam event berangka promotornya sendiri. Namun usai pertandingan, salah satu wartawan menanyakan komentarnya atas kejadian yang menimpa Usman. Katanya, Ну, я смотрел утром бои, UFC я смотрел и, честно сказать, был удивлен, знаете, как даже, можно сказать, чуть-чуть расстроен, потому что с Камару у меня очень хорошие тесные отношения, и, конечно, было тяжело наблюдать, как лучший боец в мире, который сейчас является, улетел за 50 секунд до конца боя в глубокий нокаут. Да, я думал, что примерно вот по этому сценарию бой закончится, как и все. Но это бои, это ММА, и вы сами видите. Секунду проморгал, все, не так руку поставил, не так защиту поставил, здесь может свет отключиться, ты можешь в раздевалке проснуться и все закончится. Было ли общение? Как я знаю, уже работает на трилогии, он может выиграть Леона Эдвардса, я считаю. Но после такого нокаута очень многие не восстанавливаются. Интересно будет посмотреть, но я бы с удовольствием посмотрел бы третий бой. У них 1-1. Ucapan Khabib telah terbukti atas mantan rivalnya Tony Ferguson, di mana Tony tidak akan bisa sama lagi. Pertanyaannya, apakah hal ini juga akan terjadi pada Usman? Karena bicara kalah ke knockout bukan sekedar pulih tidaknya seorang atlet dari cedera. Lebih daripada itu, knockout merusak mental dari atlet tersebut. Selama nyaris 10 tahun, Usman tidak terkalahkan dengan 19 kemenangan berturut-turut. Semakin hari, Usman malah semakin menunjukkan evolusinya. Yang dulu hanya bermain poin, kini bisa meng-KO-kan sang raja knockout Jorge Masvidal dan Gilbert Burns yang bahkan Khamzat saja tidak bisa KO-kan. Aura tak terkalahkan semakin terpancar dari diri Kamaru Usman, yang pastinya juga ia percayai. Usman selalu bertanding dengan kepercayaan diri setinggi langit. Namun kini, dalam pertandingan-pertandingan Usman berikutnya, kemungkinan kalah ke knockout dan tidak sadarkan diri akan muncul di benak Usman. Seperti yang dikatakan Leon dalam post-fight interviewnya, "Saya tertarik melihat dia kembali sekarang. Karena ketika kamu berpikir dirimu sehebat itu, kemudian dibuat ke knockout secara bersih, hal ini pasti akan merubah seseorang. Jadi, mari kita lihat." Dana White sendiri mengonfirmasi trilogi di antara mereka berdua, di mana pertandingan akan digelar di Wembley, Inggris. Kini, mimpi Leon untuk bisa menjadi main event di tanah kelahirannya sendiri bisa terwujud. Dan sudah dipastikan, UFC pasti akan cuan gila-gilaan. Magnitude dari duel sebesar ini ditambah militannya fans olahraga Inggris. Odds menuju trilogi ini pun sudah keluar dan menunjukkan
angka yang justru lebih menjagokan dan mendiskreditkan Lyon dari sebelumnya. Kamaru Usman di angka minus 350 dan Lyon plus 285. Gua bisa memaklumi apa yang ada di pikiran Bandar. Jika kita menengok kembali dari pertandingan itu, Usman benar-benar mendominasi Lyon selama 4 ronde. Hanya saja, ia kecolongan di detik-detik akhir. Bandar yakin kekalahan ini hanya akan menjadikan Usman lebih rendah hati dan lebih berhati-hati di triloginya nanti. Nah, kalau Brother sendiri lebih percaya yang mana? Usai kekalahan ini, apakah mental Usman tidak akan kembali seperti kata Khabib? Ataukah Usman bisa kembali dan mengambil kembali kejayaannya dari Leon Edwards di Inggris? Demikian berita kilat hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.